Pertanyaan saya adalah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Saya mengetahui bahwa mereka banyak jumlahnya, bahwa mereka melakukan penjarahan, dan bahwa mereka akan masuk neraka. Pertanyaan saya, apakah mereka masih hidup? Apakah benar mereka terpenjara dalam tembok yang dibangun Zulkarnain? Apakah tembok ini nyata, terbuat dari besi, atau hanya imajiner? Alhamdulillah, tidak dapat dipungkiri bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua bangsa yang besar dari anak keturunan Adam. Orang yang mempelajari kisah Zulkarnain dengan bangsa ini dalam surah Al-Kahfi pasti tahu bahwa mereka nyata adanya, dan bahwa tembok penghalang yang dibangun bukanlah penghalang secara makna, kiasan, atau imajiner, melainkan penghalang secara fisik yang dibangun dari besi dan tembaga yang dicairkan. Pada dasarnya, kisah-kisah Al-Quran harus dipahami secara tekstual tanpa harus dipalingkan ke berbagai bentuk penyimpangan yang mengeluarkannya dari makna yang dimaksud. Al-Quran telah mengisahkan kepada kita secara rinci pembuatannya, bahkan bahannya, sehingga kemudian tidak tepat jika dikatakan bahwa itu adalah penghalang secara makna, kiasan, atau imajiner. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi tentang kisah seorang raja muslim dan panglima besar Zulkarnain, semoga Allah merahmatinya. Hingga ketika dia, Zulkarnain, telah sampai di tengah dua buah bukit, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir-hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan bayaran kepadamu agar kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku untuk hal itu lebih baik, maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku bisa membuatkan dinding antara kalian dengan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi." Hingga ketika besi-besi itu telah sama rata dengan kedua puncak bukit itu, Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Sehingga ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia lantas berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu." Maka dari itulah mereka tidak bisa mendakinya dan tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu pasti benar." Quran Surah Al-Kahfi ayat 93-98. Di antara dalil menunjukkan bahwa bangsa ini masih ada hingga sekarang, bahkan setiap hari selalu berusaha untuk keluar kepada manusia, adalah riwayat yang tersebut dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj berusaha membuat lubang setiap hari, sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, maka penguasa mereka berseru, 'Pulanglah, kita akan melubanginya lagi esok hari.' Lalu Allah mengembalikan lubang itu lebih daripada keadaan sebelumnya, sampai ketika sudah tiba masanya, ketika Allah berkehendak mengirim mereka kepada manusia, mereka berusaha membuat lubang setiap hari sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, maka penguasa mereka berseru, 'Pulanglah, kita akan melubanginya lagi esok hari, insya Allah.' Mereka pun juga mengucapkan insya Allah. Kemudian mereka kembali lagi ke tempat tersebut, dan ternyata keadaannya masih seperti saat mereka meninggalkannya kemarin. Lalu mereka terus melubanginya, dan akhirnya mereka dapat keluar kepada manusia. Setelah itu mereka meminum air hingga kering, dan manusia pun berlindung dari mereka di benteng-benteng mereka. Lalu mereka, Ya'juj dan Ma'juj, melemparkan anak panah mereka ke arah langit. Lalu anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Maksudnya anak panah itu kembali dengan keadaan penuh darah untuk menjadi ujian bagi manusia. Mereka lalu berkata, "Kami telah menundukkan penduduk bumi, dan kami juga telah menguasai penduduk langit." Setelah itu Allah mengutus belatung di leher-leher mereka, lalu Allah membunuh mereka dengan binatang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya binatang-binatang bumi menjadi gemuk dan benar-benar bersyukur kepadanya." Artinya, badannya penuh lemak karena daging-daging mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3298. Demikian pula hadis Ummu Habibah binti Abi Sufyan dari Zainab binti Jahsy, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang menemuinya dengan rasa takut lalu bersabda, "La ilaha illallah,
celakalah orang-orang Arab karena keburukan yang telah mendekat. Pada hari ini dari dinding Yajuj dan Majuj telah terbuka seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan melingkarkan jempol dan jari sebelahnya. Kemudian Zainab binti Jahsy berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa padahal di tengah kita masih ada orang-orang saleh? Beliau menjawab, ya, jika keburukan telah merajalela. Hadis riwayat Bukhari nomor 3097. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.